Ketemu kembali dengan P2ATP LP3M Universitas Brawijaya. Kita kali ini akan membahas penggunaan Google Workspace untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan partisipatif yang sedang kita kelola. Penggunaan Google Workspace ini akan memudahkan kita mengelola untuk tugas-tugas kelompok. Ketika kita menggunakan Google Chrome, maka disarankan kita login dalam Google Chrome tersebut. Kenapa? Dengan login ke Google Chrome, maka akan mempermudah kita untuk mengakses dokumen-dokumen yang sudah kita miliki. Dan ini memudahkan kita kalau kita harus berpindah laptop, berpindah komputer, ya. Tetapi yang menjadi penting, jangan lupa ketika kita menggunakan komputer yang milik umum, kita harus keluar. Jangan tinggalkan komputer dalam keadaan login, ya, padahal itu komputer umum. Berikutnya adalah jika kita sudah login di Chrome, maka kita akan bisa melihat banyak fasilitas yang disediakan oleh Google, gitu ya. Di antaranya Gmail. Ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan fasilitas Google Space, ya, dengan menggunakan email institusi kita. Kemudian kita bisa mendapatkan fasilitas Drive yang cukup besar, karena kita institusi pendidikan, kita mendapatkan fasilitas yang cukup besar. Google Doc, Google Sheet, Google Slide yang biasa kita menggunakan Office, saya kira tidak akan menjadi masalah dengan penggunaan ketiga fasilitas pengolah dokumen. Kemudian kita biasa menggunakan Google Meet, ya, dan untuk meeting dengan mahasiswa. Kemudian kita bisa menggunakan Google Form, ya, gunakan Google Form yang biasa kita gunakan untuk membuat kuesioner, jadi kuesioner, atau kita gunakan untuk membuat kuis, gitu ya. Nah, ini bisa kita kembangkan, nanti kita gabung dalam pembelajaran yang kita ampu. Selain itu, Bapak Ibu juga mungkin sudah terbiasa menggunakan Google Classroom. Jadi dengan mengelola dengan menggunakan Google Classroom dan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada di sini, kita bisa menjadikan kelas kita lebih interaktif. Selain itu juga ada Jamboard. Jamboard ini adalah sebuah papan tulis yang bisa digunakan bersama-sama dengan mahasiswa. Jadi ini menjadi kekuatan bahwa ada banyak aplikasi yang kita bisa gunakan. Kemudian dalam era seperti ini, kita harapkan kita punya akun YouTube sebagai salah satunya sebagai media penyimpan. Berikutnya adalah kita gunakan YouTube untuk saling share video-video pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kita akan pertama ingin mencoba apa itu Jamboard. Jadi kita bisa klik di fasilitas ini, atau kita bisa tuliskan Jamboard di sini. Jadi ini sama, kita bisa menggunakan yang di sini, atau kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Itu sama saja. Jadi kemudian berikutnya adalah kita ingin membuat sebuah papan tulis yang bisa digunakan bersama. Misalkan kita membuat sebuah papan tulis, ya, kemudian ini kita kasih nama, ya, dan ini secara otomatis akan tersimpan di dalam Drive kita. Jadi ini ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan, diantaranya ini adalah pen, ya,
kita bisa pilih warna, kemudian ada penghapus, kemudian kita bisa memindahkan objek yang ada di sini, ya. Kemudian kita bisa kasih stick note, catatan-catatan, ya, misalkan kita stick note-nya kan langsung ada di sini, ya, dan kita bisa atur semuanya. Kemudian yang menjadi penting lagi adalah kita bisa menambahkan gambar. Jadi pada misalkan kita punya sebuah gambar untuk, ya, misalkan pada seperti ini, saya akan ambil gambarnya, maka sama kita bisa langsung mempastekan di sini, ya, gambar yang sudah kita ambil tadi. Jadi prinsipnya ini sama seperti ketika Bapak Ibu menggunakan Word gitu ya, menambahkan gambar, kemudian menambahkan teks gitu ya. Kita bisa tambahkan teks di sini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan ini untuk apa? Ya, seperti papan tulis. Kita punya catatan di sini dan kita diminta untuk menjelaskan. Nah, ini adalah bagaimana kita menggunakan Jabot. Nah, keuntungannya adalah kita bisa mengundang gitu ya. Misalkan saya akan mengundang seseorang untuk bisa masuk di sini, ya. Maka misalkan saya akan tambahkan ini ada Edi Retno. Nah, bisa dicek email, ya, jadi nanti yang kita ajak join itu akan cek email, ya, kemudian akan open, jadi maksudnya open dia yang akan kita ajak itu akan membuka bergabung dengan Jambot kita. Jadi kita langkahnya tadi adalah share, kemudian kita masukkan email yang akan kita ajak gabung. Dan di sini kita pilih editor, ya. Kita pilih editor karena memang kita ajak mereka untuk aktif dalam Jambot ini. Ya, setelah kita mengundang, ya, ya, misalkan kita mengundang Eki Retno Stefan, maka yang kita undang maka bisa masuk. Jadi dia bisa mengelola yang di sini. Silahkan untuk membuat teks menggunakan text box, menambahkan oret-oretan gitu ya dengan menggunakan pen, pilih warna pennya terlebih dahulu. Jadi ini menjadi nyaman. Silahkan untuk oret-oret, Mbak Eki. Nah, Jambot ini ya akan tersimpan ya selamanya, dan anggota grup member dari dokumen ini akan bisa membuka, ya, bisa melakukan apapun di dokumen ini kapan saja. Jadi tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Ya, sehingga kita bisa melihat, jadi penggunaan Jambot membantu mahasiswa untuk saling berdiskusi dengan temannya. Jadi sarannya kenapa kadang kita tidak menggunakan Jambot ini untuk
perkuliahan di kelas yang banyak orang. Tetapi ini akan lebih efektif jika Jamboard ini digunakan oleh mahasiswa untuk berdiskusi antara 4 sampai 7 orang, sehingga ketika mereka mengundang 4 sampai 7 orang untuk bergabung dalam Jamboard ini, nanti diskusi mereka menjadi lebih efektif karena mereka bisa melakukan coretan-coretan dengan catatan, bahkan menambahkan gambar dan yang lainnya. Dan ini akan otomatis tersimpan dalam drive kita, drive host gitu ya.